Dan wow, Adakah? Wah, Hilda yang akan diambil menjadi last pick ternyata. Dan bakal ada gameplay agresif seharusnya. ini Karena bakal jadi nomor pembunuh ya kalau gitu. yes, Hilda kalau nggak rusuh tuh kayak ada yang kurang. Nah, jadi mungkin tipikal gameplay dari GPX kali sini bakalan mainnya rusuh banget dengan adanya nomor Hilda. Tapi jangan salah, saya Spartan juga dengan penggunaan Chow, gue rasa bakalan bermain dengan cukup ofensif. Apalagi dibantu oleh seorang bulat N1, di mana dia menggunakan Kagura kali ini. Oke, burst damage-nya ada. Yang akan ada di mid lane, sementara pasnya ini pakai Cincau. Yap. Oke, here we go. Di game kedua kita, di match kita antara GPX yang akan berhadapan sama Saints Spartan. Ya, betul sekali. Ada Saints Spartan dan juga GPX Ladies kali. Oke, dengan purple buff mungkin yang di start sama Sky karena dia memang butuh banget purple buff dari Hayabusa sekarang, energinya cukup boros. Sementara sudah ada Chow dari NG yang coba ngerusuh, sama halnya dengan Earl, sama-sama ngerusuh kali ini. Yes, coba di pressure dari awal dari Pija juga nggak mau. Sky udah mulai low darahnya. Nggak berani. Iya, nggak akan berani harusnya. Itu Chow ya, kayaknya benar-benar nyusahin. Tapi ternyata ada backup dari bulat N1 yang berhasil mendapatkan first blood atas orang Hayabusa. Disusul juga dengan kematian satu player lainnya, akan menjadi satu sama. Kali ini epic game yang cukup stabil. Cuman sama-sama galak ternyata dua-duanya. Namun kali ini itu Earl sih galaknya bukan main deh. Masuknya nggak nanggung, jauh banget ke belakang. Yes, tadi first blood dengan sangat baik dibuka dari flame shot yang dimiliki sama bulat, pastinya dengan darah yang udah sangat low. Sky yang harus tumbang. Tapi kali ini satu kill balasan juga menjadi sesuatu yang cukup oke, dimana early game 1 bayar 1, it's fine. Tapi kalau kita lihat di top lane, NG mengincar karena Cincau, hanya pressure damage yang diberikan. Oke, Earl kali ini cukup galak mengganggu seorang Pi. Oke, ada Ele bakal coba backup kah? Apakah akan cabang? Tapi ada Put di Nena yang akan coba untuk backup. Oh, ternyata dipaksakan. Tapi itu kan dengan kematian dia sendiri. Gimana ya dibilang worth it? Ya dia dapetin core-nya. Tapi dia juga didapetin kill-nya sama core-nya gitu. Menambah gol di SS itu sendiri. Mungkin satu keuntungannya red buff dari SS-nya jadi hilang, dimana waktu respawn juga ini sangat berpengaruh untuk jungle di awal. Secara otomatis dengan kalau jungle-nya ini ketinggalan level, setup turtle-nya nanti bakal menjadi makin sulit. Sementara sudah kita lihat dari Earl mulai maju lagi, kali ini gak dikasih lepas dari P-nya, dikejar terus dan ada pasif dari Emblem Tank yang sangat sakit. Retribution berhasil mengamankan, namun Fundul kali datang bersama dengan Sky, dengan Foot Shadow dan Shadow Kill berhasil mendapatkan kill ke arah Yusun Shinnya. Pi masih ada backup kalian dari NG, dimundur lagi, darah kening keluar, sakit banget damage-nya bulat. Juga harus down, next target NG masih dikasih skill lagi dan masih bisa flicker, masih bisa survive. Oke, gameplay yang sangat baik sesuai dengan komposisi yang diambil sama teman-teman GPX. Dimainkan dengan sangat agresif dan adanya Earl tadi juga yang berhasil untuk menyicil banyak banget darah dari musuhnya, sehingga tinggal di finishing aja sama dari Fundul. Dan juga tadi ada bantuan dari Ghost Shadow dan Shadow Kill dari seorang Hayabusa ya. Bagus banget sih dari Earl sendiri di sini berhasil menjoni, tapi kita lihat ada Red Strike coba dibuka memukul seorang macam mundur ke arah belakang. Dan apakah turret bakal dapatkan? Enggak, tapi NG kali ini coba untuk defend Earl dalam bahaya. Ada juga bulat N1 di sana memberikan beberapa damage yang cukup sakit ke arah seorang Earl. Bakal coba dikejar kah? Dan masih bisa bertahan. Ternyata dari Earl masih cukup tanky tapi nggak bertahan lama, dan itu dia Earl berhasil ter-take down. Oke, Earl yang harus tumbang memang terlalu out of position barusan, walaupun udah coba melarikan diri dengan Purify barusan, tapi ya it's okay. Dia tetap ngasih pressure yang bener-bener ini ngebuat teman-teman dari Saints Spartan juga kesulitan. Kita lihat kali ini dari Cincau, hati-hati, sudah menerima cukup banyak damage dari Macha dan juga Enji. Wingspell ini digunakan, tapi ternyata nggak bertahan lama karena terlalu jauh ya jaraknya, dan akhirnya berhasil menumbangkan seorang Parsha itu sendiri. Earl bakal coba untuk follow up, sementara itu ada Mountain Shocker dibuka. Kali ini hanya untuk membuka vision di mapnya saja karena udah mulai miss nih. Kalau gue lihat mapnya udah gelap, maka dari itu Mountain Shocker dibuka dengan sangat baik. Tapi ada Fundul ternyata yang udah siap melakukan trapping, sedang memantau Pi melakukan purple buff. Oke, dan ini NG-nya harus megang vision sih di arah mid lane. Buset, Earl-nya nggak dikasih kendor, ternyata ditempel terus permainan dari Pi. Ini benar-benar sangat terganggu pastinya dengan adanya roamer seperti ini, dan damage-nya juga bukan main, sakit banget. Power of Fighters barusan Watch Shadow datang, namun untungnya nggak berhasil nempel. Coba untuk di counter kali ini, sudah ada Simai Umbrella Yi, masih coba dilempar lagi dan masih bisa survive, belum ada inisiasi berlebih.
Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat di arah top lane juga ada satu usaha untuk melakukan push, tapi ternyata minionnya juga masih belum sampai dan masih ada Ghost into Rift juga, jadi nggak bisa buat dipaksakan. Dan sementara itu teman-teman dari GPX Ladies bakalan berotasi secara bersamaan karena udah ada turtle yang up kali ini. Akankah dikomit dan juga dikontes oleh teman-teman dari saya Spartan Viteri, Mountain Choker lagi-lagi membuka vision. Oke, berarti ketahuan nih teman-teman dari GPX Ladies bakal gerak ke arah turtle. Langsung aja disamperin nih sama Mood dan juga Haiki. Buat N1 bakal bisul, tapi turtle berhasil diamankan secara mudah oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, coba untuk mirroring dulu karena memang early game yang buruk didapatkan sama Saint Spartan barusan. Memang kalau kita lihat dari NG juga dari roamernya Saint Spartan, dia coba untuk ngerusuh juga di awal memang, tapi yang terjadi adalah dia harus defense juga dan Sky kali sakit banget ternyata damage dari V harus down. Wow, ini sih kombonya ngeri ya. Earl sama Ele tuh dua-duanya damage-nya luar biasa. Sekarang di arah bottomnya terjadi gengsi kartu Ramutput masih berhasil untuk sustain, tapi kayaknya gak akan bisa bertahan lebih lama. Langsung aja dikejar ke arah belakang dan dia berhasil take down kali ini. Ruby menghadapi 3 player dari GPX Ladies. Tapi penukaran satu turret yang ada di top lane ini bisa dibilang cukup oke sih. Karena di posisi ketinggalan gold dan kalau ditabrakin juga gak kuat, turret ini sangat penting. Ini Orsi, buset ya ampun, masih ada dimanapun dan bahkan 3 player yang datang untuk nge-secure satu buff yang dimiliki sama Pi. Langsung ditabrak sama kapal, terkena stun lagi dan sudah ada Ying yang overturn. Coba di-burst dari Erza dan Earl-nya berhasil dipanis. Namun kali ini space yang diberikan sangat banyak. Oke. Earl berhasil dipanis tapi engine-nya udah low banget di sana dan berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Pundul. Menyusul juga seorang Brody. Triple kill didapatkan oleh Pundul kali ini dengan sangat baik. Sementara itu, Purple Buff menjadi incaran selanjutnya dan juga gue rasa dari YSS-nya di sini bakalan disuruh puasa dulu ya. Bakalan farmingnya entah dari minion ataukah mungkin dari buff-buff kecil yang ada di hutan. Oke, dan kita bakal lihat di mana Mood yang mau tidak mau harus langsung berangkat ke arah mid lane karena mulai sedikit kesulitan dari midnya, sementara Sky-nya di top lane coba untuk mencuri satu outer turret dan memperbesar vision yang dimiliki lagi oleh teman-teman GPX. Lagi-lagi Mountain Checker dibuka coba untuk ngecek vision map keseluruhan dan mencari tahu di mana kira-kira musuhnya akan melakukan rotasi. Sementara itu di area mid lane kita lihat juga masih ada 3 player yaitu Pundul, Sky dan juga Ele yang coba untuk melakukan zoning saja. Sementara itu Ele di bawah, juga Earl di bawah, dan kali ini Ele menjadi target dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Harus berhasil take down begitu saja. Masih berani buat turtle, ternyata dari GPX Ladies gak akan kasih kendor, pokoknya mau main objektif banget. Sementara itu kita lihat Edgy berhasil mendapatkan seorang Pundul, bahkan cuma di-follow up juga oleh satu feeder airstrike. Earl masih coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Saint Spartan Viteri, tapi ternyata Moodput terlalu depan bahwa coba menarik arah Shadow Kill coba digunakan dan berhasil mendapatkan seorang Ruby. Oke, Moodput harus down, kehilangan satu player bukan menjadi poin yang harus membersihkan turtle yang di-setup sama GPX. Namun kali ini kuat Shadow masih bisa dicolok lagi, Corruptive Strike, ada stun yang terjadi dan coba untuk di-hit dulu gerobaknya Vital Strike keluar, namun langsung di-cancel, berhasil mundur untungnya. Ya, betul sekali dari Cincau sih di sini backupnya bagus, dan tadi kita lihat Pundul untungnya masih punya order brilian juga yang bisa membuat dia kabur ke arah belakang. Dan Sky ini perlu di-highlight banget ya, di mana Sky dengan Quad Shadow dan juga Shadow Kill berani banget buat masuk ke belakang. Dia percaya banget kalau temennya pasti backup walaupun nanti bakal ditungguin. Setelah itu kita lihat Mood lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga. Kali ini bakal coba dibuka feeder airstrike, akan coba untuk memukul mundur seorang Mood. Ada satu wave lagi yang masuk dan menurut gue inner turret di arah top lane ini bakalan secara gratis didapatkan. Ele zoningnya sih ngeri banget ya, dia nakut-nakutinnya ke belakang, ngasih pressure bener-bener luar biasa. Ele lumayan sakit berasa ke arah seorang Mood dan kayaknya Mood harus mundur terlebih dahulu. Oke, setup ulang lagi di mana inner turret di top lane berhasil diamankan. Akan menuju ke arah mid lane mungkin karena memang mid lane adalah turret yang paling penting dari mana outernya ini ngebuka vision di river. Tapi kalau misalkan kita lihat sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari GPX dan Saint Spartan. Bakal defense seperti apa, namun Winter Ice Strike dibuka untuk zoning out. Mountain Shaker juga di open, namun tidak boleh terlalu nempel. Nampaknya sudah digignya overturn barusan yang damage-nya nggak terlalu berasa sejujurnya. Ya, betul sekali di sini buat N1 sih. Kita tahu Kagura butuh banget item ya, dan sedangkan dengan keadaan seperti ini, map control sudah dipegang oleh teman-teman dari GPX. Gimana caranya buat bulat untuk melakukan farming lagi? Gak bisa, susah banget gitu kan. Selain mereka solid rotasinya barengan berlima, karena bisa dibilang ini teman-teman dari Spartan Viteri itu lagi kesulitan banget ekonominya. Tapi balik lagi dengan adanya 2 MM, ini bakal jadi sulit untuk seorang Chow, dimana dia bukan tipikal
yang defensif gitu ya, Roman yang defensif, ini ofensif banget. Jadi ketika ada 2 MM yang harus dia jaga, ini bakalan jadi sedikit sulit walaupun sebenarnya ada Ruby. Tapi balik lagi, Ruby juga harus masuk ke area depan atau area belakang milik teman-teman dari GPX. Sementara itu, Lord akan mulai saja didapatkan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Ada Mountain Shocker tadi, tapi tidak menghalangi jalan dari GPX Ladies untuk mengeksekusi Lord. Oke, dan ini kalau misalnya kita dengan adanya Lord, harusnya strategi push yang dimiliki sama teman-teman GPX lebih matang lagi. Namun, strategi defense seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman dari Saint Spartan? Akankah mereka bisa membalikan keadaan seperti di game sebelumnya untuk menarik gamenya jadi lebih lama lagi? Atau mereka bakal bisa diterobos sama teman-teman dari GPX? Wah, kan ini kayak semacam dejavu gitu ya. Tadi juga di game pertama sebenarnya GPX menang jauh ya di early game-nya. Jadi harus berhati-hati lagi dari GPX mungkin lebih menyusun strategi untuk melakukan finishing game, karena kalau misalnya seperti tadi itu bakal berbahaya banget. Setelah itu kita lihat ada Ele di sini yang berhasil menerima banyak damage. Mountain Shocker dibuka dibalas dengan satu feeder rare strike, memukul mundur teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Kehilangan seorang Ele, Lordnya ada di atas, dan menurut gue Lordnya bakalan jadi kayak percuma kan di 2 begitu kan. Oke, ini sayang banget kehilangan seorang Ele, tapi it's okay karena memang berhasil mendapatkan inner turret di area mid lane, namun mereka harus mundur sepertinya nih, nggak bisa memaksa ke arah inhibitor. Karena kehilangannya Ele ini menjadi poin penting juga, tidak ada frontliner tambahan, hanya tersisa Earl sendiri, makanya mereka harus memilih untuk mundur. Yap, betul sekali, tapi nggak masalah karena kita masih di menit ke-10 di mana timing respawn juga masih cukup cepat. Jadi teman-teman dari GPX Ladies mungkin hanya harus menahan sebentar aja. Ele juga sudah respawn kembali, kali ini bakalan coba dibuka inisiasi lagi oleh seorang Earl. Ini Earl galak banget mainnya, selalu bikin momen, tapi hati-hati, Pundul harus disusun terlebih dahulu. Kita lihat sudah ada Moonfoot, coba maju, Earl coba menghalangi, kali ini berhasil dibuka sakit banget, berhasil menumbangkan seorang Ruby. Ada juga satu flame shot dan juga ada Hayabusa. Shadow Kill coba digunakan ke arah belakang, masih belum bisa menumbangkan siapapun karena terlalu dempet teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Kuat Shadow lagi, masuk lagi, ternyata ada Retribution ya, hampir saja mendapatkan kill, harusnya masih selamat sih. Dekat banget base-nya. Ya, pressure yang diberikan oleh seorang Hayabusa di sini luar biasa menyeramkan ya, dimana sebenarnya kalau kita lihat Hayabusa ya, dia pas Shadow juga kita udah takut sih, dia belum ngapa-ngapain kita udah takut pas ngeliat dia ada depan mata kita. Jadi sebenarnya pressure-nya udah benar-benar luar biasa dari GPX Ladies, tapi GPX Ladies mungkin harus menyusun strategi ulang, karena kalau misalnya mereka seperti game pertama tadi menutup game dengan memaksakan ya, terlalu cepat. Tadi di game pertama hampir saja kali ini antara GPX Ladies masih dengan Saint Spartan Viteri. Oke, Mountain Shocker dibuka kali ini, membuka vision, terlihat jelas pergerakan dari teman-teman GPX ada di area mana. Ini sih harus mundur dulu, udah mulai sakit ya ternyata dari seorang ISS-nya. Yes, sudah mulai punya item dan flame shot. Kemana barusan? Ke jungle, oke. Misklik nampaknya. It's okay, gak masalah, flame shot delay nggak terlalu lama juga. Dan kali ini ya betul sekali bakal di freeze sama teman-teman dari GPX. Oke, kita akan lihat dari Saint Spartan, gerakan seperti apa yang akan dibuat sama mereka ketika mereka di freeze. Mereka harus bergabung kali ini, nempel semua biar bisa buka vision bersama-sama. Oh, hati-hati. Jadi dari seorang MC cukup berbahaya. Bahkan ada Shadow Kill, tapi pusat cukup baik dan masih berhasil di backup oleh seorang Ele. Cukup baik. Di sini ada damage yang diberikan dari Sky, di backup sama Ele, dan akhirnya berhasil men-tackle satu player di mana itu adalah NG. Wah. Oke, dan freeze-nya masih berlanjut kali ini, benar-benar ditahan dari teman-teman dari Saint Spartan, gak dikasih maju. Karena ketika dia coba untuk maju barusan ada satu korban yang tumbang, dan kali ini bakal dicoba lagi mungkin. Coba dibuka mungkin visionnya kali ini, dimana red buff-nya udah mulai ditarik. Ini jadi berbahaya sebetulnya buat teman-teman dari Saint Spartan dan tidak boleh maju. Yes, betul banget, ini di freeze habis-habisan, jadi bakal lebih lama lagi harusnya pertahanan dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Tapi Earl masih cukup kuat di sini dan kita lihat Earl konsisten banget sih dari early game sampai sekarang ya, masuk menit ke-13. Dia benar-benar melakukan zoning yang sangat baik, di mana dia melakukan permainan yang cukup agresif. Entah itu Mountain Shocker dibuka lagi, udah terdeteksi teman-teman dari GPX Ladies berada di area Lord. Oke, dan Lord mungkin sebentar lagi bakal di setup dan Pundul. Oke, Darkening bakal coba all-in mungkin ke arah Lordnya karena secure di area depannya juga udah ada Al. Dan coba 1v1 situation kali ini for Ovice sakit banget, coba dibuka kali ini Pi. Dari belakang flankingnya sangat bagus, namun harus down terlebih dahulu. Lord berhasil diamankan dan Pi yang harus tumbang. Wow, ini adalah satu advantage yang luar biasa. Mereka dapetin Lord dan juga Pi sekaligus. Dimana Pi-nya ini yang paling sakit dari tadi. Sekarang Pi-nya gak ada. Ini harusnya jadi lebih mudah lagi.
dengan bantuan dari seorang Cincau ketika mau nge-push tinggal dibuka feeder extract-nya. Dan juga jangan lupa adanya Fundul dengan order brilian cukup baik. Tadi hampir aja sebenarnya Fundulnya ter-track down sama seorang Pi, padahal sakit banget tadi Pi-nya pas masuk ke Lunox ya. Yes, betul banget. Tidak ada darkening lagi tadi. Dan sebenarnya timingnya kecepatan aja. Kalau seandainya ditunggu sebentar lagi, di mana Lordnya udah sekarat banget, mungkin bisa dicuri dengan Retribution-nya. Karena yang kita tahu, Pi sendiri punya Retribution. Oke, lagi-lagi Motor coba dibuka kali ini karena sudah ada lagi ISS-nya dan ada Edgy yang coba untuk cek map-nya. Lalu Earl coba untuk maju memberikan sedikit tekanan. Udah ada 3 line push dilakukan kali ini oleh teman-teman dari GPX Ladies. Akan sedikit kesulitan di mana Lord hadir di area top lane, bakal coba di-defend tapi nggak bisa. Ternyata yang karet berhasil didapatkan dan Fundul jauh banget ketentang ke depan. Ada untuk flame shot di sana tapi masih belum bisa untuk menghasilkan apapun. Lordnya bakal coba diajukan terlebih dahulu. Sementara itu ini di arah mid bakal coba dikomik oleh teman-teman dari GPX Ladies. Di Earl terlalu banyak menerima damage yang sangat sakit dari teman-teman Saint Spartan. Ada Shadow Kill masuk ke arah belakang. Mood masih berhasil selamat, tapi sementara itu nggak bisa dipaksakan karena udah ada satu wave lainnya di ini arah bottom lane. Oke, dan 3 inhibitor yang berhasil dihancurkan dan lebih memilih mundur dari teman-teman GPX. Tidak mau terlalu greedy seperti kemarin di match pertama kita lihat GPX terlalu greedy. Dan kali ini sakit banget, P-nya berhasil ditumbangkan. Namun kali ini Engie offside. 2 player dari Saint Spartan berhasil ditumbangkan. Ini bakal menjadi momen yang sangat penting pastinya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Yes, betul banget, mereka tinggal dorong 3 lane push sekaligus biar mereka bisa untuk melakukan push di area base ya. Karena mereka udah nggak punya P dan juga nggak ada NG. Harusnya bakalan jadi lebih gampang. Tinggal mungkin dari macanya aja sih, ini harus dicari terlebih dahulu. Tapi ingat, ada Mood yang masih cukup tanky di area depan dan juga ada Bulat N1 yang mungkin damage-nya bakalan berasa banget. Oke, langsung dicari sama Ele ini Bulat N1-nya. Bakal coba dimasukin aja dan seorang macan Shadow Kill digunakan kali ini. Berhasil untuk escape ke arah bote dan juga ada pedal attack dibuka terlebih dahulu. Bakalan komit aja ke arah base-nya. Gua rasa gak akan mikirin yang lain, bakalan ke base-nya dan ini dia kemenangan kedua untuk GPX Ladies. Sayang sekali dari Saint Spartan masih belum bisa mendapatkan poin. Oke, congratulations sekali lagi untuk GPX berhasil memenangkan 2-0 ini matchnya nih. Wah, walaupun memang di game pertama tadi ada sedikit momen yang gak mengenakan di mana scalingnya masih kurang, tapi di game kedua mulai lancar lagi dan ya nice try untuk teman-teman dari Saint Spartan ID. Nice try. Walaupun belum berhasil mendapatkan poin, tapi harus semangat lagi karena memang mereka dari lolos dari kualifikasi.